Sekarang mungkin saatnya saya bercerita agak lebih detail. Mengapa demikian? Karena akhir tahun ini, tahun 2023, kemungkinan jalan tol Cisumdawu bisa selesai sampai seksi 3 yang hanya 6-7 menit sampai ke Ikralen. Ini satu perubahan yang luar biasa yang tidak pernah terbayang sebelumnya ketika kita memulai Ikralen di bulan Agustus tahun 2018. Sekarang kita masuk ke dalam fase yang akselerasi cepat dengan tersambungnya tol Cisumdawu ini, sehingga dimungkinkan orang dari Bandung mungkin 1 jam sudah bisa sampai ke Ikralen. Demikian juga dari Jakarta, malahan tidak usah masuk Bandung, langsung ke Cileunyi dan masuk ke Cisumdawu. Nah, mengapa ini kita perlu peringati atau kita perlu siap-siap mengenai Ikralen setelah pembukaan Cisumdawu? Sebagaimana diketahui, akan bertumbuh banyak tempat-tempat wisata seiring dengan selesainya pandemi. Orang sudah mulai berwisata lagi, ingin mencari lokasi, pengalaman, atau tempat-tempat baru. Yang menjadi masalah dari sekian banyaknya tempat-tempat wisata itu, kira-kira apa sih keunikan atau kekhasannya Ikralen? Coba kita perhatikan berbagai jenis tempat wisata yang ada dan mungkin akan tumbuh di sekitar Ikralen maupun di wilayah yang lebih luas. Banyak wisata-wisata yang bertumpu pada kelebihan dari pemandangan alam. Ada wisata sungai, pantai, gunung, gua, dan bermacam-macam. Ada juga wisata yang berfokus pada budaya, pada kuliner, atau bahkan sekedar selfie, foto-foto. Ya. Apakah Ikralen akan mengambil jalan yang mana? Ikralen akan mengambil jalan yang mana? Itu pertanyaan yang cukup besar. Ya. Sebagaimana tujuan dari Ikralen sejak awal, ingin berkhidmat buat anak-anak dan masyarakat yang kurang beruntung. Maka Ikralen akan mempunyai ciri atau keunikan yang berbeda dengan wisata-wisata di tempat lain. Di manakah keunikannya? Di manakah kekhususannya? Di manakah keistimewaannya? Ikralen kedepannya, karena dengan kekuatan anggota yang sebagian besar adalah pengajar, akademisi, praktisi di bidang kedokteran, maka Ikralen akan menitik beratkan pada aspek keilmuan atau aspek edukasi dalam bahasa yang lebih ringan. Jadi jangan berharap datang ke Ikralen hanya akan mendapatkan suguhan pemandangan atau budaya atau selfie atau kuliner. Tapi lebih dari itu, di samping itu Ikralen akan
memberikan fokus atau memberikan menggarisbawahi di bidang keilmuannya. Jadi mungkin anak-anak akan belajar jelajah alam misalnya, belajar pertanian, belajar biologi, belajar ekosistem, ekologi, dan bermacam-macam. Ya. Jadi akan padat keilmuannya. Program-program Ikralen yang lain juga akan sama aktivitasnya. Misalnya kursus, mungkin nanti ada kursus anggrek, kursus taman obat keluarga, ada kursus bunga potong, kursus ikebana, kursus kesehatan, kursus USG, kursus hidram, dan bermacam-macam kursus yang penuh keilmuan. Selain itu juga nanti akan ada kegiatan seperti yang sudah berjalan jelajah tanaman, kemudian akan ada ngagogo lauk, microgreens, kemudian hidroponik, aquaponik, dan bermacam-macam kursus pelatihan serta pendidikan yang pada dasarnya bertitik berat pada keilmuan. Itu yang akan membedakan Ikralen dengan wisata yang lain. Itu yang akan kita desain Ikralen sebagai pusat ilmu, sebagai pusat pelatihan, sebagai pusat pendidikan, sehingga orang akan berduyun-duyun datang ke Ikralen di Sumedang untuk bisa belajar sambil bergembira dan berbahagia. Itu kira-kira harapan yang akan kita tempuh dalam beberapa tahun ke depan menjelang terbukanya akses melalui jalan tol Cisumdawu. Ada sekitar 20 juta rakyat Indonesia yang tidak mendapat air minum yang layak, yang bersih, sehat. Ini sungguh satu hal yang menyedihkan. Ya, 20 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tingginya tingkat penyakit menular karena air atau yang disebut waterborne disease, kolera, disentri, muntaber, hepatitis, dan bermacam-macam penyakit yang bisa menimbulkan kesakitan dan kematian, khususnya pada anak-anak. Oke. Ini memprihatinkan khususnya bagi kita sebagai gerakan jamaah sosial orang-orang muslim, ya. Ini keprihatinan luar biasa. Karena itu kita harus membantu memberikan air minum bersih, sehat, layak minum, dan gratis. Nah, Ikra sudah memulai gerakan ini dan menciptakan satu prototipe yang disebut drinking station, yang prototipenya sudah berdiri 1 unit di blok Bebedahan di Ikralen. Dalam waktu singkat ternyata mendapat respons yang sangat baik. Banyak anggota-anggota dan halayak ramai yang ikut mendukung. Pada hari ini tanggal 15 ya, kalau nggak salah, 15 September
Sudah ada terkumpul dana untuk 21 unit drinking station gratis yang akan kita sebar 10 di tempat-tempat publik di Paseh, 10 di Antapani Bandung, dan 10 di Sukajadi Bandung. Jadi kita berharap untuk tahap pertama kita bisa memasang 30 unit. Memasang relatif gampang, tinggal bikin, pasang, mengalir. Tapi yang tersulit adalah memelihara agar unit ini bisa berlangsung terus menerus hingga kalau bisa hingga akhir zaman. Diperlukan adanya tim pemelihara lokal yang akan memelihara unitnya, akan memelihara fasilitas filternya, dan memelihara kualitas airnya. Selain itu tentu harus ada juga dari IKRA seorang yang mengecek secara terus-menerus berkeliling untuk 30 unit ini. Seandainya 30 unit ini bisa berjalan baik dan lancar setelah beberapa bulan, kita akan perluas lagi drinking unit ini. Akan kita pasang di area publik seperti sekolah, masjid, madrasah, musola, mungkin kantor desa, posyandu, tempat pertemuan, sehingga penyakit-penyakit menular waterborne disease ini akan menurun, anak-anak akan lebih sehat, dan insya Allah akan lebih cerdas dengan air bersih yang kita sediakan dengan gratis. Mohon dukungannya, insya Allah kita akan kembangkan terus sehingga drinking station IKRA ini bisa berada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.